Halo, selamat datang di YouTube channel aku Irca Ivanka, dan terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini, dan selamat datang di YouTube channel aku. Dan kali ini aku mau bahas edukasi lagi. Bagaimana sih presentasi yang baik di kelas untuk maba atau mahasiswa baru, biar kamu tuh tidak terkesan amatir dan mendapatkan nilai plus di mata dosen kamu. Step yang pertama adalah pahami materi yang akan kamu bawakan. Buat kerangkas atau skenario atau alur dari materi yang kamu bawakan itu. Jadi kita buat yang namanya script dalam presentasi. Jadi kita buat alurnya. Yang kedua, presentasi dalam kuliah itu kamu harus menjelaskan dalam bentuk bullet point. Jangan kayak paragraf atau panjang gitu, mendingan poin-poinnya aja. Dijelasinnya lebih mudah dan orang tuh nangkepnya lebih ke keywordnya, kata kuncinya yang kamu tulisin. Jangan kamu copy paste langsung bacain gitu. Teman-teman kamu juga bisa kalau misalnya cuma baca doang. Ini yang kita tonjolkan dalam presentasi adalah penjelasan, pemaknaan dalam apa yang kita bawakan, seperti itu. Lalu yang ketiga, dalam yang namanya presentasi, pasti kan ada beberapa audiens yang sulit memahami apa materi yang kita bawakan. Jadi kita sebaiknya memberikan contoh mudah atau contoh yang dengan bahasa yang sederhana, sehingga orang tuh nyangkep dengan apa yang kita omongin. Misal kita ngomongin tentang hal-hal yang agak sulit atau dengan bahasa yang baku, itu kan agak sulit untuk bisa juga menuliskan contoh agar dalam mengimplementasikannya lebih mudah orang-orang tuh dengan apa materi yang kita bawakan. Tuh, kamu paham kan maksudnya? 4. Dengan seperti yang aku bilang tadi, kamu jelasinnya dengan bahasa kamu sendiri. Jangan bahasa buku, jangan bahasa web. Mendingan kamu pahami dulu, ngertiin dulu, baca dulu. Oh begini maksudnya, baru kamu jelasin ke teman-teman kamu atau ke audiens itu dengan bahasa kamu sendiri dan lugas. Jangan kayak gitu. Emang sih beberapa orang agak blank kalau misalnya di presentasi, maka itu kamu harus siapin diri kamu, mantapin materi kamu. Kalau kamu udah mantap, aku yakin kamu nggak akan yang namanya deg-degan atau salah bicara, karena kamu udah ingat, kamu udah paham tentang materi yang kamu bawakan tersebut. Nah, yang kelima, interaksi dengan audiens tuh penting banget buat aku. Maksudnya gimana? Kamu presentasi tuh jangan hanya fokus atau membacakan materi, karena fokus orang kan cuma sampai 7 detik atau 8 detik dalam suatu kondisi. Jadi kamu harus mengait atau mengajak para audiens atau teman-teman kamu memperhatikan kamu, melihat ke depan, melihat presentasi kita. Dengan cara apa? Dengan adanya interaksi. Misal kamu lagi presentasi, ada temanmu yang lagi ngelenceng kemana matanya, kamu bisa panggil, tadi gimana gitu, misalnya gitu, tadi gimana menurut kamu, menurut anda, benar, betul atau tidak gitu. Jadi kamu harus perhatikan juga audiens kamu, supaya apa yang kamu bagikan itu terserap juga dan bermanfaat, seperti itu. 6. Kalau bisa ya, saya sarankan kamu pakai pointer yang buat diklik-klik itu loh, kayak laser. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngejelasin, kamu jelasin pakai laser atau pointer tersebut. Jadi teman-teman kamu ngelihat fokus yang apa yang kamu jelasin, jadi fokus dia ngelihatnya, nggak kemana-mana, nggak tulisan yang lain. Jadi kamu jelasin yang mana, ini loh yang aku jelasin, terus kamu pencet di pointernya itu, kamu sorot gitu di pointer kamu. Jadi teman-teman kamu tuh ngelihatnya ke situ, ke materi yang kamu akan bawakan tersebut. Next, kamu dia tadi lihat aku kan pakai tangan. Jadi kalau presentasi itu sebaiknya gunakan gestur, simpelnya gestur tangan saja. Jadi seperti orang-orang yang pro gitu, orang-orang yang benar-benar serius dengan gestur tangan, misal begini atau begitu, atau pokoknya sesuai apa yang materi yang kamu bawakan. Gestur tangan tuh penting untuk menggiring fokus dari audiens, seperti itu. Paling penting lagi next, itu adalah tatapan mata kepada audiens. Jadi kalau kamu di depan dia lagi presentasi, kamu usahakan natap audiens kamu satu persatu, kayak begini, kayak gitu. Sound audiens kamu di depan gini. Jadi tatap mata satu-satu sehingga mereka merasa dihargai dan akan mendengarkan presentasi dari kita. Dan kayak gitu pun perhatian mereka pun akan tertuju ke kita. Kita menatap mata dia begini, lalu dia menatap mata kita, memaksudkan kayak kamu paham kan, gitu itu. Kalau aku presentasi kayak gitu, jelasin ke semua, jangan ke satu orang. Jadi kamu begini, atau ke dosen kamu begini bu, jadi begini bu. Yang butuh materi sebenarnya bukan dosen kamu, tapi teman-teman kamu, seperti itu. Saran selanjutnya itu gunakan penekanan kata-kata yang penting untuk teman kamu tuh simak gitu. Misal kamu lagi baca suatu kalimat, ada kata-kata yang penting, gunakan penekanan. Kayak misalkan aku tadi habis presentasi listening ya, aku menekankan kata-kata lisor dan lisi gitu. Jadi kita baca biasa suatu kalimat, lalu
di kata-kata yang harus diingat atau kata-kata yang harus diperjelas tuh ada penekanannya. Jadi anak-anak tuh nangkep gitu. Jadi adanya intonasi yang kita buat sehingga kata-kata yang kita curahkan itu, yang kita lontarkan tuh bermakna sehingga dimengerti oleh audiens kita, seperti itu. Nah, next, jangan terlalu tegang. Ciptakan suasana hangat dalam presentasi. Jadi jangan buat kamu suara tinggi banget. Jadi teman-teman, kamu kayak orasi gitu. Mereka bukannya mendengarkan tapi tersentak, kaget, kayak apa itu? Demo kah atau apa? Jadi jangan gunakan intonasi yang terlalu tinggi juga dan terlalu serius. Jadi teman-teman, pada bahasan kali ini aku akan gitu. Itu terlalu mendramatisir kan. Jadi kita gunakan bahasa yang seperti interaksi saja, diskusi saja antara teman sebaya, tapi ini bedanya ada dosen dan di lingkup yang cukup luas. Kayak seperti ngobrol saja, jangan terlalu kaku. Kamu ciptakan suasana yang asik aja. Kayak kamu ngasih materi, ini loh guys, aku mau bagiin kali ini ilmu gini. Jadi formal tapi buat orang yang denger tuh nyaman, enak buat didengerin. Terus juga kalau bisa kamu bikin aja lelucon-lelucon kecil, itu juga bikin presentasi kamu menarik. Intinya dari presentasi yang bagus itu menarik atau menggait atau mehook yang namanya audiens kita untuk dengerin materi kita. Itu menurut aku presentasi yang berhasil itu adalah orang yang bisa menggait perhatian dari audiensnya. Jadi audiensnya mau dengar. Terus di saat ada sesi pertanyaan dia banyak yang tanya karena materi yang kita sampaikan tuh jelas. Terus menggundang yang namanya pertanyaan atau pemikiran-pemikiran baru dari audiens kita. Itu presentasi yang berhasil menurut aku kayak gitu. Dan jangan lupa lugas ya teman-teman. Lugas dalam intonasi, terus dalam pengucapan kalimat, itu harus lugas dan jelas. Kalau untuk salah-salah sedikit sih tidak apa-apa teman-teman. Yang namanya juga kita kan belajar ya dalam kuliah ini kan. Jadi nggak apa-apa untuk salah-salah sedikit mah. Yang penting kalian harus pertahankan kelugasan dan juga yang paling penting itu materi kamu harus yang namanya jelas. Jangan kabur-kabur kemana-mana tidak sesuai dengan alur yang kamu buat. Ya kayak gitu. Nah kalian udah ngerti kan sekarang tentang bagaimana sih cara presentasi yang baik biar plus, dapat nilai plus di mata dosen apalagi kamu maba, ya kan? Dan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kamu like, komen, dan subscribe channel aku. Dan semoga kamu yang mau presentasi bisa lancar presentasinya, terus juga kamu nggak salah-salah kata dan materi-materi yang ada di kepala kamu nggak blank ya. Aku juga pernah sih blanking gitu, tiba-tiba apa ya gitu. Itu wajar guys. Jangan lupa berlatih di rumah melalui cermin. Dan kamu jangan lupa nganggap audiens kamu itu teman-teman kamu, hanya teman-teman kamu. Jangan kamu nganggap dia sesuatu yang besar. Semua itu kita sharing bersama. Jangan membuat kayak, aduh ini temen aku nilainya gimana ya, aduh dia gimana nanti ngomongin aku, aduh dosen aku. Jangan mikir kayak gitu waktu di dalam presentasi, karena panggung itu milik kamu, presentasi itu milik kamu. Kamu bebas jalan kemana-mana aja di dalam panggung itu, jalan-jalan kah atau menguasai panggung itu terserah kamu, karena saat kamu presentasi kamu yang jadi bintang, seperti itu. Dan terima kasih udah ngeliat video ini. Dan semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.